Antara yang memberikan teladan ini, antara yang memberikan teladan nabi-nabi ini, Muhammad sama Yesus, menurut Bang Zuma, siapa yang bisa dicontoh di antara mereka ini? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kita ini Israel rohani itu ya menerima ajaran Yesus ya. Yesus membawa dari kitab Taurat ya yang dikekalkannya, kemudian kita percaya Yesus ya. Kita bukan dibawa Yesus jadi Yahudi, tidak. Justru Yesus ya menganugerahkan keselamatan untuk bangsa lain, bukan menjadi Yahudi jasmani tetapi menjadi Yahudi rohani. Kalau dulunya sebelum kita kenal Yesus kita adalah anjing-anjing, kita dijadikan Yesus sebagai domba, kawanan domba. Nah, kalau kita tidak percaya Yesus, itu tetap anjing. Iya. Orang digelari Yahudi itu karena apa, Bang? Kalau digelar ke Yahudi, kalau memang keturunan Yahudi secara bangsa, ya berarti kita lahir di sana. Kita darah Yahudi. Nenek moyang kita Yahudi. Yesus pernah nggak mengajarkan atau menyebut akan adanya Yahudi rohani? Lah, Yesus jangan itu, batuk dulu, Bang. Jangan batuk dulu. Ya, masih ringan. Masih ringan. Ada nggak Yesus pernah menyebut pengikutnya dengan Yahudi rohani? Semasa Yesus dia tidak menyebutkan Yahudi rohani. Ketahuan sekarang. Memang belum. Ketahuan sekarang. Semasa Yesus hidup di bumi, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian kalau dia berbicara tentang Yahudi rohani? Ada nggak, Bang? Yesus belum berbicara Yahudi rohani. Tetapi kan? perintah Yesus ternyata tidak pernah. Perintah Yesus tidak pernah Yesus mengatakan pengikutnya disebut Yahudi rohani. Mungkin maksudnya Yahudi rohani. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus setelah keluar dari kubur atau sebelum? Sebelum. Oh, sesudah. Berarti sesudah keluar dari kubur. Sebelum ada penyaliban, adakah Yesus mengaku bahwa segala firman telah dia sampaikan? Kalau menurut Yohanes ada hal-hal yang dilakukan Yesus belum semuanya tertulis. Saya ulang lagi, mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Adakah Yesus mengatakan sebelum ada penyaliban bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada. Menurut saudara, kalau Yesus sudah mengatakan semua firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ada, menurut tulisan Yohanes. Menurut tulisan Yohanes. Berarti menurut Yesus nggak ada lagi kan? Iya, Yohanes kan saksi. Iya. Jadi lebih percaya pengarang Yohanes dari Yesus. Begitu. Lah Yohanes kan muridnya. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, Yesus masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Yohanes katakan ya. Menurut Yesus.
Kan Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus nih bukan Yohanes. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya nih, kalau Anda pengikutnya, ya bukan pengikut si palsu, masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan menurut Yesus? Menurut Yesus, firman apa yang belum disampaikan? Mulai pakai jurus mabuk, mulai ketahuan Anda ini bukan pengikut Yesus yang asli. Ya, dengar ya. Kalau Anda yang harus dengar, kalau Anda yang harus semua dengar. firman sudah Anda yang harus disampaikan, tapi kalau ada hal-hal yang tidak ditulis semuanya, ya. Kalau ada yang tidak ditulis, ya berarti penulisnya nggak menulis semuanya. Bukan begitu caranya. Lah, Anda masih iya Anda kan? masih minim ilmu. Kalau Anda mau jadi penyesat, Anda harus belajar betul-betul menjadi penyesat. Enggak, Anda ilmu mengatakan saya di masih level atas. Ilmu Anda yang belum apa-apa. ini bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya adalah sebelum penyaliban Yesus tidak pernah berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Catat itu. Itu Iya. ucapan yang muncul oleh orang yang keluar dari kubur, ucapan yang datang belakangan. Sedangkan sebelum ucapan itu terlontar dari makhluk itu, Yesus yang asli sudah mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Betul? Yesus yang bangkit bicara kepada murid-muridnya. Mulai ngaco. Lah, Bagaimana emang mungkin? kenyataan. Sabar. Bagaimana mungkin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri untuk berfirman? Andai saja Yesus asli yang keluar dari kubur, maka dia tidak berfirman lagi. Dia hanya mengatakan apa dengan bahasa tubuh. Dia cuma mengatakan begitu. Yesus ya, Kenapa? Yesus menampakkan diri Sabar dulu, saudaraku John yang aku kasihi. Kalau Yesus yang muncul dari kubur itu Yesus yang asli, dan dia berkata-kata hal baru, maka saya katakan dia adalah Yesus itu pembohong laknatullah. Kenapa? Karena sebelum dia keluar dari kubur, dia sudah mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba datang lagi dia membawa firman baru. Pembohong, penipu. Apa firman Penipu, barunya? pembohong. Apa firman barunya? Firman barunya karena dia masih berkata-kata. Masih ada firman yang dia ucapkan setelah itu. Berarti dia pembohong, pendusta. Katanya sudah tidak ada lagi firman. Masih berfirman lagi. Pembohong dia. Ke Ananias dia berfirman yang baru. Ke Paulus dia berfirman baru. Ke pengarang kitab Wahyu dia berfirman baru. Dasar pembohong, dusta. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Titik. Kalau dia adalah orang benar, dia tidak mungkin berdusta. Maka tak ada lagi firman, karena dia sudah terangkat ke langit. Iya. Ketika dia Yang bangkit, datang dia kan- keluar dari kubur dia hanya itu bukan mengulangi. dia. Dia mengulangi apa yang pernah dia katakan kepada Di mana Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu di mana? Kalau itu adalah pengulangan, di mana? Dia pernah Tidak perintahkan ada, murid-muridnya saudaraku John. untuk Ini bukan gereja, membaptis. saudara John. Ini bukan gereja. Saatnya kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa supaya jangan ditipu oleh ajaran penjajah.
Jangan. Itu menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Yesus Itu kan hanya mengatakan pikiran segala Anda. firman. Saya ulang lagi. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada enggak firman diantaranya adalah, akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Ada enggak? Enggak ada. Itu firman baru yang ada terlontar di tahun 100. Yesus tamatkan pengajarannya di tahun 33. Dan ending dari seluruh ajaran firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul, titik. Dia hanya rasul, bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, titik. Adapun aku, mereka kenal sebagai utusan rasul, titik. Itu murid Yesus, menerima segala firman dari Yesus, dan mereka percaya kalau Yesus itu rasul, titik. Kelompok pengikut Yesus palsu agak aneh. Akulah Yesus yang kaniaya. Akulah Yesus halal bin Sakar Lucifer sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok agak lain? Sebelum tidak, kau ada salah. tragedi Soal bintang penyaliban, timur Anda gagal paham. Soal sebelum bintang ada timur. penyaliban, Yesus Bintang sudah timur mengatakan iblis kepada beda dengan ke-12 Yesus. muridnya. Matius 12, jelas Yesus berpesan nomor 5, nomor 6 kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang keluar dari kubur, pergilah ke bangsa lain, jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi muridku. Udah pasti bukan Yesus itu. Karena Yesus yang asli sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu betul, ya, betul. Yesus bilang, ya, Yesus katakan, jangan berpaling, jangan ke bangsa lain. Tapi kan karena Israel menolak, sehingga anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Dah, Gitu. Anda turun, ambil cemangi seperti biasa. Jangan lupa kapur siri, bungkus pakai kain putih. 3 minggu baru Anda buka bungkusannya, datang ke sini kayak mana bentuknya. Saudaraku, sudah bukan zamannya menipu. Jangan. Kasihan weh anak bangsa lu. Kasihan. Kamu pikir neraka itu enteng? Sampai dengan mudahnya kau membohongi dirimu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang kalian dengan asap pedih? Karena kalian itu bisa melihat, tapi tidak bisa membaca. Bisa mendengar, tapi tak bisa menganalisa. Kalian itu punya mata, punya telinga, punya hati, tapi kalian tidak gunakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sebagian manusia itu memang pantas untuk menjadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka menghembus-hembuskan kebohongan kemudian untuk membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dalilnya sudah sangat jelas, Cahayu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, seluruhnya, semuanya, segalanya telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya. Dah selesai. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Selesai. Setelah mereka percaya, mereka meyakini,
bahwa aku adalah rasul utusanmu. Jelas itu, Bang. Makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa bisa demikian? Kalian punya hati, kalian punya otak, kalian punya akal, tapi kalian mematikan akal kalian demi egosentris dalam beragama. Padahal kebenaran telah datang kepada kalian. Makanya, kalau Anda belum bisa berdiskusi dan menggunakan akal dalil, mending ke pasar beli cemangi. Angin. Oke, silakan. Ada lagi bakso. Bakso, karesteng, saudara. Daging yang diberi roh gagal jadi bakso, jadi daging manusia dia. Tadi itu misionaris Burundi. Bakso, Kristen. Tipu-tipu misionaris teman. Halo? Kristen, saudara. Ya, Kristen. Mantap, silakan. Ya, ini saya tanggapi ya tentang Bang Juma yang mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Artinya Juma tidak memahami ayat itu ya. Itu kan merupakan dua sifat Yesus. Tentu Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua muridku, itu perkataan Yesus langsung ya. Segala firman telah disampaikan. Ya, ada lagi firman lain. Itu dua sifat Yesus ya kepada murid-muridnya ya. Iya, itu ungkapan. Ya, iya. Artinya di Kok ngegas abang ini? enggak dong. Santai aja nya. Abang tahu nggak? Paham nggak makna dua sifat? Bang Juma, saya tanya kau. Kata syafaat itu Anda curi dari mana lagi? Iya, maksudku. Anda paham nggak dua sifat? Tahu? Paham? Apa syafaat? Apa syafaat? Iya, makanya Syafarutin. kau harus paham. Di mana di sana Maksud kau? ente syafarutin? Dengar dulu. Makanya kalau kau nggak paham tentang dua sifat, Apa syafaat? Syafaat apa syafaat? makanya kau Syafarutin. bilang tadi. Makanya kau harus paham ayat itu. Jangan kau Paham apa? Paham. tapi kau nggak paham. Jangan ngegas abangku. Ya, betul Jangan ngegas. malu-malu. Kalau mau belajar yuk, mari Artinya- kita ajarin. Hei, Kau harus ngerti dua sifat di sana. apa sih Via? Kau Apa korelasikan sih, Via? dengan Apa perkataan ini? Yesus langsung, itu sangat tidak etis. Yesusnya itu dalam keadaan berdoa dan menyatakan iman kepada Tuhannya. Anda harus tahu itu. Apakah Yesus itu sedang dua sifat. berpura-pura? Kau ngerti nggak dua sifat? Anda ngerti nggak di situ Yesus sedang menyatakan pernyataan iman kepada Tuhannya. Itu posisi Yesus sedang tulus-tulusnya menyatakan keadaan fakta real. Makanya Bang, kalau baca ayat itu jangan separuh-separuh. Makanya baca separuh. Kau kan bacanya separuh-separuh biar bisa kau separuh. kelabui penonton. Kan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Intinya, apakah benar perkataan Yesus bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Iya, firman dari Bapa dia sampaikan kepada murid-muridnya dua sifat. Benar tidak ungkapan itu? Iya benar, dua sifat itu. Dua Syafaat lagi. Yesus Jangan bawa berdoa istilah Islam nggak bahwa bagus. apa yang dia Sekarang sampaikan begini. oleh sang Sekarang begini. Sekarang kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman Yesus telah sampaikan. Pertanyaan saya, masih ada nggak firman yang belum disampaikan? ya, itu firman yang dari Bapa Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya sudah menerima dan waktu Yesus telah Masih bangkit. ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Ya perkataan Yesus itu perintah Yesus setelah dia bangkit. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Telah disampaikan firman yang dari Bapa ya. Semuanya sudah disampaikan. Itu
perintah yang Yesus mengatakan Apakah bahwa jadikanlah semuanya sudah disampaikan bangsa apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Abang nggak bisa komparasi ya? Apakah Yesus mengakui bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Sudah yang dari Bapa ya kan? Bahwa Yesus sudah menyampaikan firman yang dari Bapa kepada Sekarang murid-muridnya. dengar. Kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah Yesus sampaikan, lalu firman dari mana lagi yang Yesus belum sampaikan? Yang di Matius 28:19 itu perintah Yesus ya, karena itu Oh, itu bukan perintah Bapak. Itu Kenapa? bukan perintah Bapak. Bukan perintah Bapak, itu langsung dari perkataan Allahu Yesus. Akbar. Ya iya Allahu dong, kau Akbar. harus, makanya kau Allahu harus Akbar. edukatif lah, jangan kau Allahu Akbar. mencomok ayat. Allahu Akbar. Allahu Iya, Akbar. kau harus bisa Allahu Akbar. komparasi, makanya kau Walillahil hamd. mengerti nggak dua sifat itu? Allahu Akbar. Coba apa Allahu arti dua sifat itu? Coba. Allahu Akbar. Ya Oke, jangan diam Allahu dulu. Akbar. Diam Kau dulu, Allahu diam dulu. Akbar, udah kau Diam udah dulu, mengelabui saudaraku. penonton. Diam dulu, saudaraku, diam ya, diam. Jadi gini, kawan. Ketika Anda mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah disampaikan, dan Anda mengatakan bahwa yang datang di Matius 8 adalah firman Yesus sendiri, bukan dari Bapa. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49, 50, dan perkataan Tuhan itu adalah kekal. Oke? Kalau Yesus yang asli mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu Yesus siapa ini yang keluar dari kubur yang berkata-kata seenak perutnya dari dirinya sendiri? Siapa ini, Bang? Makanya Bang, harus kau bisa bedakan. Itu perintah Yesus. Yesus mengatakan, Jangan dulu, diam dulu. aku Bisa tidak kau diam. berkata-kata dari Bisa kau diriku diam, biar saya sendiri. jelaskan, biar pintar kau. Bisa kau diam. Kalau Anda ingin membuat saya pintar, jawab pertanyaan saya. Yesus Makanya diam, biar pintar kau. mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu perintah itu yang dikatakan Yesus, bahwa segala firman yang diberikan oleh Allah Yesus Bapa, mengatakan, aku Dia tidak sudah memberi berkata-kata kepada dari diriku murid-muridnya. sendiri. Anda mengatakan segala firman dari Bapa memang sudah selesai, tapi Iya, ada firman dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Kau nggak paham, itu perintah di sana perintah. Waduh, kau nggak paham, kau bacot banyak. Kau nggak ada apa-apamu kalau sama saya ya. Kau selalu turunkan saya. Kau nggak ngerti dua siapa. Kau paham nggak dua siapa? Makanya kau kalau sama kau mencret kau. Kamu mending turun cari Kau pasti mencret sama aku, cemangi. Cuma. Jangan lupa kasih sedikit daun sirih. Oke? Mencerek kau sama aku Juma, kau Oke. nggak bisa. Jangan Kau konek menceret di sama aku, komar Cuma. dengan modal buta seperti itu. Kamu dipermalukan di sini. Kasihan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Anda sendiri yang mengatakan dan mengklaim segala firman dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Nah, sekarang yang di Matius 28 itu adalah firman Yesus sendiri. Dari dirinya sendiri, perkataan dari dirinya sendiri. Sementara Yesus yang asli berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku ngarang sendiri sampean. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sampean mengatakan, itu perkataan dari dirinya sendiri. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tapi dari Bapa.
berarti jelas Anda sedang membuka tabir kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Gampang kok. Gampang. Gampang Bang kalau David. Ustaz. Bang, silakan Bang Lubis. Ini nanti diturunkan lagi. Asalkan tertib gak? Ayo silakan. Begini ya, Yesus itu dua natur, itu harus kita. Jadi begini, secara iman penjual Kristen, sampo natur muncul. enggak, gini. Begini, Penjual Juma. sampo. Saya bisa buktikan. Cuma saya bisa buktikan dia. Sekarang begini bang. Enggak, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Saya tidak mau berbicara. Aku udah capek ditipu dan dibohongi. Bukan. Dua natur. Yesus. Terserah kamu kalau kamu mau dibohongi. Dengar dulu. Dengar. Dari tadi kamu bicara. Saya kasih. Hei dua natur, dengarkan saya. Gimana? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal Cuma kamu memahami Alkitab itu jangan pola pikirmu. Kita harus masuk ke dalam pola pikirnya. hidup kekal menurut Yesus, mengenal Makanya Yesus. kamu tinggal bilang, coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya akan buktikan. Yesus Enggak, kamu bilang aja ke saya. Coba buktikan Yesus itu dua saya natur. tidak mau Nah, kamu malu kan, takut kan? Kamu takut. kita pakai data ucapan Yesus aja, Abang. Oke, saya pakai data, pakai ucapan Yesus. Dengarkan kalau gitu. Jangan ketakutan. Ini bukan gereja. Dengar aja. Dari tadi kamu sudah bicara. Dengar aja. Habis itu Anda tanggapin. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Ketika ingin memperoleh hidup yang kekal, orang-orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mau menambahi? Udah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus yang juga adalah Tuhan. Ada dua berarti. Udah belum? Sekarang saya bertanya. Nanti Anda sambung dengan penjelasan saudara. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan yang ilahi? Jawab. Nah, gak saya jawab ya. Ya. Makanya tadi benar itu Bang Bakso tadi. Kita harus mengetahui dulu nih. Yohanes 17 itu konteksnya sebagai doa. Ya, pahami. Akan dapat nanti bahwa Yesus itu dua natur. Di mana Hidup dia kekal tadi, hidup kekal. Dengar dulu. Menurut Yesus. Dengar dulu, Saya makanya tidak mau hidup kekal menurut penyesat. kalau menurut kamu Yesus. tidak mau dengar, Menurut Yesus, kamu saya harus mau belajar jemaat gitu loh. Gereja ngajarin saya, pret. Coba kamu buka Yohanes 14 ayat 23. Dengarkan saya, dengarkan. Baca dulu Yohanes 14 ayat 23. Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Makanya dua natur atau satu natur. Mengenal Yesus satu natur atau dua natur untuk hidup kekal. Jawab. Makanya Kok ketika dia berbicara sebagai hamba, makanya kenapa cuma makanya? kamu harus benar-benar pahami iman Kristen. Jangan ajarin saya. Saya bertanya. Saya harus ajari kamu memahami iman Kristen. Hei, Kamu jangan sudut pandangmu. Imannya Kristen kucluk. Saya bertanya tentang Yesus. Kamu berbicara tentang Alkitab, kucuk. Saudaraku. Kamu bicara tentang saudaraku. Saya bicara tentang Bible. Saudara, harus tunduk kepada Anda dibawa, ambil cemangi, jangan lupa sedikit sirih. Anda tidak sedang mengajar, ini bukan gereja. Musuh terberatmu adalah umat Islam ketika kamu membahas Bible yang kau tidak pahami itu sendiri. Jangan kau permalukan dirimu. Anda mengatakan Yesus dua natur, tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus satu natur, yaitu utusan. Yang mana yang harus saya dengarkan dan yang mana yang harus saya perdengarkan kepada saudara saya Kristen yang saya sayang? Ayo.
Masih banyak saudara Kristen saya yang waras, yang sehat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu natur atau dua natur. Cakep kan pertanyaannya? Cakep. Sederhana itu. Untuk membuat kamu waras, jangan gila permanen, itu sederhana. Ikuti kata hatimu yang dibenarkan oleh akalmu, yang didengarkan oleh kupingmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Satu natur kah om? Dua natur kah om? Hanya satu natur. Dia harus dikenal sebagai natur utusan Tuhan. Sejak kapan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku dua natur, aku adalah Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan. Di gereja oke-oke aja kawan, silakan. Itu hak Anda. Di gereja boleh. Ini Anda sedang berhadapan dengan ahli Bible. Ahli Bible. Orang yang nonstop mengkaji Bible, menelaah Bible dengan jujur. Tanpa tendensi pertuduhan, tanpa tendensi ingin menyesatkan, mendudukkan narasi-narasi Bible pada poin-poin logika sehat yang berdasar terhadap tujuan daripada kata terungkai menjadi kalimat, menjadi pesan bagi manusia yang berakal. Bukan untuk menyesatkan. Itu apa keuntungan saya? Apa keuntungan saya menyesatkan? Arba. Ya, hidup kekal satu-satunya. Kemudian mengenal Yesus utusan. Nggak berbicara. Berapa natur itu, Bro? Satu. Utusan Iya, cuma rasul. apa? Dia, Natur sebagai apa? Rasul utusan. Keren kali Bunda Rama. Mantap. Siapa dulu gurunya? Laris kemangi. Allah. Jadi setiap penyampaian gurunda teman-teman yang mau maju berapologet dicatat ya, di ilmu gratis. Dengar Bang, ini cuma lucu saya dari dulu. Cuma besar soundnya, ilmunya kosong. Bang Juma, saya baca Quran kau terjemahkan ya. Apakah kau asbun asal bunyi aja atau memang kau ngerti ya? Kok ini pengikut Paulus, Bang? Oke Bang Juma, kemarin saya mau baca kau diturunkan. Boleh ya saya baca Quran kau terjemahkan. Zalikal kitabul la raiba fihi Bilang itu salah. Bahwa kau itu asal bunyi aja ya. Bisa ya Bang Juma? Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Iya, saya baca Quran kau terjemahkan ya, boleh ya? Atau kau juga bisa baca Juma. Lalu diterjemahkan, itu cerdas cermat terjemah Quran. Saya baca Ini Quran. kita belajar tentang kajian lintas agama. Kalau Anda menguji orang seperti itu, Anda uji pendeta. Anda uji pendeta, Anda baca Bible dalam bahasa Yunani. Mengerti nggak mereka? Mengerti nggak mereka? Saya baca Quran. Dengarkan saya. Di Markus 16, tanda-tanda orang percaya yaitu mengerti bahasa asing. Tanda-tanda orang percaya dalam Kristen, mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dan mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Cuma bisa baca lagi nggak ngerti. Pahamnya. Pahamnya. Mau ngapain ini? Kita mau diskusi, bukan mau Turunin membaca aja ini orang begini, host. terjemahkan. Mampus. Kalau misalnya Anda baca Quran, kemudian saya tidak bisa mengartikan, gampang kali, ya kan? Tinggal ku tanya, itu surah apa, ayat berapa? Lalu aku baca Quran, habis itu aku baca terjemahannya, selesai kan? Selesai. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Yang masalah Markus 16.
Orang percaya tanda-tandanya, mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Nah, Andalah yang pantas aku uji. Benar gak Anda ini orang percaya? Coba terjemahkan. Ente leheng ente. Si pikir gitu. Ketepak pak. Krok kodok koplok cok. Krono kroi. Ya, apa artinya? Ayo. Apa artinya? Ayo. Menggunakan ejaan apa itu? WYD atau apa? Mazolang batu balutungnya. Jadi hati-hati bang, berbicara yang bermanfaat. Malam. Ya malam. XX ini Kristen? Pasti Mi. Iya benar sekali. Kristen udah. Begini bang, begini. Bang Suma tolong menjelaskan tentang Tuhannya Bang Suma. Itu seperti apa rupanya? Dan coba jelaskan. Oke. Karena baik. Tuhannya Bang Suma kan tidak kelihatan, jadi saya tahu. Sama Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Hanya pagan yang Tuhannya nampak. Jadi gini, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu diserukan ke seluruh penjuru bumi bahwa hakikatnya itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kan sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Pasti ada Tuhan itu. Dan Tuhan itu satu. Tidak mungkin dua apalagi tiga. Tuhan itu pasti padanya tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Itu udah pasti tuh. 2 poin ini sudah terpenuhi. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan sudah pasti tidak bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah berarti ada keluarga Tuhan. Dan akal sehat tidak mungkin mau menipu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah tapi di kitabnya punya silsilah. Yang benar, lam yalid wa lam yulad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Tuhan itu. Saya menguraikan dalam kesimpulan, Tuhan itu satu, dia berkuasa atas segala sesuatunya, tempat bergantung atas segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu kepada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Pertanyaan saya, konsep Tuhan dalam Islam ini, apakah masuk akal menurut saudara atau tidak masuk akal? Silakan. Terima kasih. Begini, kalau menurut saya secara pribadi, yang tadi Bang Suma mengatakan Tuhan yang bersisilah, itu tidak salah. Kalau saya menurut itu pertanyaan saya bukan begitu abangku. Pertanyaan saya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang setara dengan Tuhan itu. Masuk akal nggak pernyataan ketuhanan, konsep ketuhanan dalam agama saya? Kalau untuk konsep ketuhanan dalam agama situ ya, saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Karena kalau jadi menurut saudara, oke. Sabar dulu. Anda tidak percaya? Ini kan pertanyaan. Iya, sabar dulu. Saya kan Qul huwallahu ahad. Anda percaya Tuhan itu satu? Karena itu Tuhan hayalan. Karena Anda percaya Tuhan itu satu? Cukup diimani saja, hayalan saja itu. Karena Anda percaya Tuhan itu satu? Saya belum selesai, Bang Suma sudah bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Bisa bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Ya, Tuhan itu percaya. Tapi Tuhan Anda 2, 3. Oke, udah. Yang kedua. Kalau Bang Suma kalau sudah yang kedua. Tempat meminta segala sesuatu. Apakah Anda percaya Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu?
Tuhan itu semua baik. Anda percaya? Kita semua, ya. Anda percaya? 2 lewat. Lam yalid wa lam yulad. Anda percaya Tuhan tidak beranak? Jelas Tuhan tidak beranak. 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda percaya tak ada satupun yang setara dengan Tuhan? Anda percaya? Ya. Udah selesai. Jadi kalau saya gimana? Anda mengakui konsep ketuhanan dalam Islam 4 poin? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya manusia itu diciptakan dengan naluri bertuhan yang benar. Oke? Sedangkan dengar. Sedangkan kalau konsep Tuhan dalam agama saudara, Tuhan Anda bukan 1 tapi 3. Allahus Samad, Tuhan Anda masih meminta-minta kepada Tuhan yang lain. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan Anda dilahirkan oleh manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan Anda setara dengan manusia. Gugur Tuhanan Anda. Tapi yang Anda iakan adalah konsep bertuhannya umat Islam. Subhanallah. Orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam Islam itu benar. Dan orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam agamanya tidaklah benar. Mari saya buktikan. Saudaraku, menurut saudara, antara Yesus... Kapan saya bicara? Sabar dulu, sabar. Ini kita membahas tentang Tuhan. Tadi kan Tuhan saya, sekarang Tuhan Anda. Di dalam kaidah bertuhan dalam iman saudara, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul? Anda mengakui Tuhan Anda 3? Kau lanjut aja, nanti baru saya bicara. Tidak mau mengakui, gugur. Lalu kemudian Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 meminta kepada Tuhan, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu bisa meminta kepada Tuhan lain? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu, Abang. Tadi yang pertama sudah gugur. Sekarang yang kedua, konsep Tuhan Anda lagi dong. Kan kelihatan. Tuhan Anda lagi dong. Makanya jawab. Jawab kaidah yang saya gunakan untuk menguji Tuhan Anda itu sama dengan apa yang saya pakai menguji Tuhan saya. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan yang lebih besar. Anda setuju itu masuk akal? Kau lanjut saja. Kalau gugur lagi. 2 gugur. Itu konsep kedua gugur. Bukan begitu. Tadi ketika berbicara mengenai Tuhan yang umat Islam, tidak ada Anda mengatakan lanjut saja. Anda mengatakan iya. Kan anak masuk akal. Sekarang konsep ketuhanan Anda mengatakan lanjut aja. Karena nggak masuk akal. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Dari tadi saya tanya. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu. Nah, Tuhan Anda lahir. Tuhan Anda lahir. Salahnya di mana? Ketika Tuhan lahir, salahnya di mana? Makanya saya menjelaskan. Ketika Tuhan lahir, yang melahirkan apa? Manusia. Kenapa? Berarti Tuhan Anda dilahirkan manusia. Salahnya di mana? Yang dilahirkan manusia, apakah manusia atau Tuhan? Dilahirkan Tuhan. Kan malaikat menyebutnya Tuhan. Salahnya di mana? Ya, yang dilahirkan oleh manusia, apakah manusia atau dia Tuhan? Tadi kan saya sudah jawab. Yang dilahirkan Tuhan. Jadi Maria melahirkan Tuhan. Itu kan kata malaikat. Ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Tuhan dilahirkan manusia. Kita bicara Tuhan melahirkan manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan dilahirkan manusia. Sambung orang ini.
Tuhan dilahirkan manusia. Masuk akal? Masuk akal. Akal ayam atau akal kambing? Karena Tuhan saya maha kuasa. Kalau Tuhan itu kan tidak bisa. Tuhan Kalau kan tidak dia bisa. maha Seperti hayat kuasa, saja. Hayalan kalau dia saja. maha kuasa, kenapa dia dilahirkan manusia? Itulah maha kuasanya. Kok itu maha kuasa? Kok maha kuasa dilahirkan manusia? Cuma kalau Tuhan itu kan Apanya terbatas. ini? Apa yang bisa Anda nangkap di situ? Apa yang Anda bisa tangkap di situ? Dilahirkan manusia kok maha kuasa? Buktinya kan Berarti kambing yang dilahirkan kemudian kambing itu maha kuasa dong. buktinya Tuhan saya nyata ada, tidak hayalan. Sekarang Mana coba. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda nyata ada, apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda tuh? Apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda? Dengan Tuhan Anda yang nyata, sama-sama nyata kan? Betul? bagaimana? Betul nggak? Yang keluar dari pantat Anda nyata, Tuhan Anda juga nyata, sama nggak? Nah, kau jangan samakan manusia dengan Loh, kotoran. tadi Anda Berarti sepakat otakmu walam kotoran. yakullahu kufuwan ahad. Kotoran. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sekarang Anda setarakan dengan dengan Tuhan Anda sendiri. Otakmu Anda masih sehat? kotoran, penuh kotoran. Anda masih sehat, saudaraku? Anda masih sehat? Masa Anda masih kau sehat? samakan manusia dengan kotoran. Tadi Anda sendiri, kalau manusia Anda tidak bisa setarakan dengan kotoran, apalagi Tuhan. Tapi Anda sudah mengakui tadi kan? Anda katakan Tuhan Anda hebat karena nyata kan? Nyata. Kutanya dulu sama Anda. Kutanya dulu sama Anda. Apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata? Apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata? Tuhan saya tadi sudah Anda akui. Qul huwallahu ahad, ya. Allahu samad, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan ya. Anda sudah akui. Ini sekarang giliran Tuhan Anda kok macuet. Giliran Tuhan Anda kok macuet. Di mana Tuhanmu? Buktikan di mana Tuhan? Tuhannya kok macuet. Tadi Anda sadar nggak tadi ketika membahas Tuhanku? Qul huwallahu ahad. Anda setuju? Ya. Allahu samad. Anda setuju? Ya. Lam yalid wa lam yulad. Anda setuju? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda setuju? Iya, katanya. Berarti Anda dengan sadar manifestasi dari hakikat Tuhan itu Anda sudah akui. Tuhan itu satu, tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak diperanakkan, dan kemudian tidak ada yang setara dengan Dia. Sekarang malah Anda tanya, Tunjukkan di mana. segala sesuatu yang tak setara dengan apapun itu tidak mungkin bisa disetarakan dengan makhluk. Berarti nggak bisa ditunjukkan karena dia tidak setara dengan makhluk. Tuyul. Kamu tidak punya kuasa. Saudaraku, makanya kalau tidak punya kapasitas ruang dan waktu untuk belajar, jangan coba-coba naik ke sini. Kalau tidak punya alat untuk menampung jawaban lawan diskusi, jangan pergi naik diskusi. Mending ke pasar, cari kemangi dan sedikit sirih, haluskan, lalu baluri ucoknya, bungkus dengan kain putih. 3 minggu ke depan baru Anda buka, lalu laporkan apa hasilnya di sini. Oke? Oke ya Bang ya? Oke, ingat Tuhanmu dilahirkan manusia. Ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupunya Tuhan.
Jadi Tuhan punya sepupu, Tuhan juga punya opung, Tuhanmu punya tante, sekaligus punya opung. Paman Tuhan sakit gigi, ibu Tuhan sakit kepala, tetangganya Tuhan pusing menerima surat tagihan. Tante Tuhan punya utang, syalalalalala. Tadi sudah diakui, Tuhanku sudah Anda akui. Ketika saya bertanya, konsep Tuhan dalam agamaku adalah Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai seluruh makhluk, Tuhan itu esa, Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tak ada satupun yang setara dengan dirinya. Apa jawaban Anda? Ya, iya, 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 iya. Anda secara manusiawi, insting kemanusiaan Anda masih normal ketika berhadapan dengan kaidah bertuhan dalam Islam. Tetapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam agama Anda sendiri, domba-domba Zuma, Anda ditanya kuasa Tuhanmu itu seperti apa? Itu yang ditanya XX tadi. Kuasa Tuhanmu itu jelaskan. tentang konsep Tuhanmu kan nyut-nyutan kan, padahal konsepnya jelas. Andai saja Anda tidak mengiyakan konsep Islam, gugur keislaman kami menurut pandangan saudara. Tapi tadi ya, Apa kuasa Tuhanmu? Jelaskan. Iya katanya. Giliran ditanya tentang Tuhannya, apakah Tuhan itu bisa diperanakkan dan bisa beranak dan bisa diperanakkan? Bisa. Itulah bukti Tuhan saya kuasa. Buktinya Tuhannya bisa kuasa karena bisa menjadi anak orang. Lebay cucok. Mana bisa kayak begitu? Anda membawa konsep Trimurti. Tuhan bisa jadi dewa, bisa jadi manusia. Dewa dilahirkan manusia. Itu Trimurti punya konsep. Ditanya ngeyel, emosi, nada kenceng. Padahal kita diskusinya santai aja. Kita bertanya alon-alon. Dasar pijakannya juga ayat suci Quran. Kenapa Anda mengiyakan? Apakah Tuhan itu satu? Ya. Apakah Tuhan tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Ha. Apakah Tuhan tidak setara dengan apapun? Ya. Apa yang Anda protes di situ rupanya setelah Anda mengiyakan? Kemanusiaan Anda, kewarasan Anda membuat kemudian konsep dalam Tuhan di Islam itu lulus. Tapi giliran kemudian berbicara konsep ketuhanan Anda, Tuhan Anda ada 3 pribadi, Tuhan Anda masih berdoa kepada Tuhan lain, Tuhan Anda diperanakkan oleh makhluknya, Tuhan Anda setara makhluk yang lain. Anda jadi bingung. Anda menjadi domba-domba geleter. Ada apa saudara? Kenapa nyut-nyut geleter? Kenapa? Geleter. Iya. Kenapa langsung jadi stres? Kan Anda sudah mengiyakan. Ya langsung bilang ini lanjut saja. Lanjut saja. Karena kenapa? Insting kemanusiaannya sudah membantah konsep bertuhannya. Gitu loh. Jadi sederhana loh untuk sehatin tuh waras itu. Pakai akal, kata Yesus. Kasih Tuhanmu dengan akal budi. Jangan dengan doktrin dan dogma. Masya Allah. Keren. Ya kalau Tuhan bisa beranak, berarti ada anak Tuhan. Ketika ada anak Tuhan, berarti ada tante Tuhan, paman Tuhan, sepupu Tuhan, keluarga Tuhan. Mati meja.
Oke, Yason, mungkin Yason ini udah nggak tahan lagi mau bicara. Silakan Pak Yason, tanggapi keluarga Tuhan. Iya, tadi kan ini kan panjang lebar ini ceritakan Bung Zuma ini, tetapi kan aku dari tadi sebenarnya menunggu gimana sih, kan XX tadi nanya, gimana sih, coba uraikan bagaimana konsep ketuhanan Anda dan kuasanya itu dinyatakan seperti apa, itu juga mau kita tahu ini. Tapi terlalu panjang, terlalu cerita, akhirnya kan nggak ngerti kita jadinya. Iyalah, seperti apa? Nyatakan seperti apa kan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Cobalah uraikan sama kita dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan Tuhan di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dalam konsep bertuhan di Islam itu, Tuhan itu menyatakan kuasanya dengan memperlihatkan ciptaannya. Tuhan itu hakikat yang berdiri sendiri, bukan makhluk. Agar Tuhan dikenal, maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Apa itu? Alam besar, alam kecil. Apa alam besar itu? Alam semesta. Apa alam kecil itu? Manusia. Maka dengan manusia punya akal, melihat alam semesta, manusia sudah tahu, yang berakal, yang menggunakan akal, bahwa Tuhan itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nah, tugas kita bukan mencari Tuhan. Tugas kita menyembah Tuhan. Tuhan itu sudah pasti ada. Ketika Anda masuk ke kamar, Anda berdoa, Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Mendengar. Innallaha as-sami' alim. Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Anda dalam hati pun berbicara, wahai Tuhanku yang telah menciptakan aku, berikanlah aku jodoh. Aku pingin dipinang ya Tuhan. Tuhan mendengar nggak? Mendengar. Yesus dengar nggak ketika Anda berbisik begitu di kamar? Ya enggak lah, namanya juga dia manusia. Yang mendengar itu Tuhan. Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, yang namanya Tuhan pasti mendengarkan. Lalu bagaimana kita menjadi penyembah yang baik? Penyembah yang baik adalah penyembah yang mengikuti instruksi pengajaran dari wakil Tuhan yang ada di bumi. Siapa mereka wakil Tuhan itu? Mereka lah para nabi. Nabi Musa memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa tidak pernah mengatakan Tuhan itu begini, begono. Tuhan itu wajahnya bulat, kakinya begini, tangan itu. Tidak, Musa tidak mengajarkan itu. Musa hanya mengajarkan mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Titik, bahwa Tuhan itu ada, tidak serupa dengan apapun. Dia maha hidup, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa. Udah, sembah aja dia. Caranya gimana Musa? Ikuti aku. Bagaimana caraku menyembah Tuhan? Ikuti. Begitu juga ketika Yesus datang. Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan sembah. Enggak. Yesus mempercontohkan bagaimana menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kata Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu hanya bisa diibadahi tapi tidak bisa dilihat. Tak ada tuh manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi kita cuma beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Contohi siapa yang datang sebagai wakilnya pada zaman itu. Yesus bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan? Ya sujud. Bukan salto, apalagi renang. Lalu kemudian Nabi Muhammad diutus sebagai penutup, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bagaimana cara beribadah yang ditunjukkan untuk berhubungan dengan Tuhan? Lakukan ibadah untuk berinteraksi dengan Tuhanmu sebagaimana yang dicontohkan oleh wakilnya. Siapa wakilnya yang terakhir? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sujudlah menyembah kepada Tuhanmu sebagaimana kau melihat aku sujud menyembah kepada Tuhan. Yesus, Musa.
mempraktekkan. Gini loh cara menyembah Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Kamu nggak perlu maha mengetahui diri lo, nggak perlu kau maha mendengar, nggak perlu kau maha melihat. Cukup kau sadar saja bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Sembah dia tanpa kau mengenalnya, itu iman. Tapi cara menyembahmu ini begini, ikuti aku. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang aku lakukan mereka ikuti. Aku sunat, mereka sunat. Aku sujud, mereka sujud. Aku puasa, mereka puasa. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ada yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajarkan engkau sujud kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berpuasa kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berkorban untukku? Yesus. Ada yang bertanggung jawab karena memang Yesus yang mengajarkan. Kami begitu juga. Ada Nabi Muhammad. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu bukan turun ke bumi. Akulah Tuhan. Inilah aku, sembahlah. Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan mengajarkan dirinya dikenal. Cukup Anda lihat alam semesta yang telah kuciptakan, itu bukti bahwa aku ada. Lihat siang dan malam, itu bukti aku ada. Kamu harus sujud beribadah kepadaku. Bagaimana caranya beribadah Tuhan? Tengok utusanku, dutaku, kan ada kutus. Ikuti mereka, engkau akan selamat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ketika ingin mereka dosa-dosa yang dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka fattabi'uni untuk ikut kepadaku. Ikut kepadaku, maka seluruh dosa-dosa Bang Zuma ini terlalu panjang ini Bang Zuma. Aku udah paham, udah aku cerna, tetapi udah terlalu panjang. Mencintai orang-orang tersebut. Begitu saudaraku. Begini Bang Zuma, dari analisa saya tadi dari paparan Bang Zuma bahwa sebenarnya esensi kebesaran Tuhan itu, kuasa Tuhan itu dengan menciptakan manusia yang bisa manusia ini kan yang kelebihan manusia mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu sebenarnya diterapkan sama manusia lewat nabi-nabinya, betul nggak? Betul. Kalau di Islam Muhammad, kalau di Kristen Yesus. Nah, pertanyaan saya, ini yang buat saya bingung sampai sekarang ini Bang. Lalu antara yang memberikan teladan ini, antara yang memberikan teladan nabi-nabi ini, Muhammad sama Yesus, menurut Bang Zuma, siapa yang bisa dicontoh di antara mereka ini? Semuanya bisa dicontoh oleh kaumnya masing-masing, karena mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Yesus diutus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Yesus untuk kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Kalau ada yang mengaku kaumnya tapi bukan Bani Israel, itu Bani Kamfret. Penyamar-penyamar Israel tapi bukan Israel, cuman penipu, nipu diri dan nipu orang lain. Sedangkan utusan terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad litubayyina linnas ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya, datang ke bumi untuk mengajarkan kebenaran. Itu kawan. Jelas toh? Ada lagi? Yason, silakan Yason. Atau saya naikkan Kristen lagi? Yason, macet Yason. Yason. Dia keracunan kemangi, Mas. Sembiring Kristen. Sembiring Kurnia. Sembiring tidur sembiring. Kita bahas yang buta huruf lagi. Selamat malam semua. Kita bahas yang buta huruf. Baca Petrus 2
ayat 2 tentang nabi-nabi itu. Ya. Boleh Bang, boleh. Boleh. Ya, bahas. Tapi Baca jangan ada hujatan Bang ya. Nggak usah hujatan. Oke. Baca itu Ya. langsung turun. Iya. Baca tuh. Iya, dalilnya di mana? Jangan Bang? mutar-mutar. Ya. Dalilnya di mana, Bang? Jangan mutar-mutar. Dalilnya di mana? Tentang nabi-nabi palsu itu. Yuk. Oh, nabi-nabi Petrus palsu. 2 ayat 2. Ya. Oke, baik. Tentang Bang. nabi palsu. Yuk, Boleh saya baca dari nomor 1-nya, Bang? Boleh, Bang ya? Ayo baca. Oke, baik. Kalau enggak aku turun. Ya, saya baca Bang, jangan turun dulu Bang. Cuma ini masih banyak kok. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini siapa Bang? Udah kabur Bunda. Kabur duluan dah. Aduh. Malu dia Bang. Karena jawabannya nabi palsu itu ada di situ nomor 1-nya Bang. Ada di nomor 1-nya jawabannya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim loh ya. Demikian pula di antara kamu. Kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Ini berbicara Bani Israel abad keberapa? 1. Abad 1. Demikian pula di antara kamu Bani Israel yang hidup di abad pertama sekarang ini akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsunya ada di antara kamu. Kamu siapa? Bani Israel Gurunda. Bani abad keberapa? 1 Gurunda. Abad pertama. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yesaya 63 nomor 9. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya nggak boleh ada ilah lain selain ilah Israel menjadikan ilah Ramadan menjadi Tuhan. Yang tadinya ibadah sabat merubahnya menjadi hari Minggu. Siapa itu? Dikuasai hawa nafsu. Segala makanan halal. Semua boleh. Dengan mereka. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu Torah. Betul? Betul. Siapa sekarang yang mengatakan Torah itu adalah artinya? Paulus. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Siapa yang memungut perpuluhan di luar suku Lewi? Pendeta Kristen. Dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Siapa yang menceritakan ada keluar dari kubur jadi Tuhan, nebus dosa waris, ada mewariskan dosa. Itu cerita-cerita tanpa dalil. Yesus kemudian dikutuk, Adam dikutuk, keturunannya dikutuk. Itu semua cerita-cerita isapan jempol tanpa dalil. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Siapa yang dijanjikan dilemparkan karena melakukan kejahatan, hanyalah daripadaku kalian semua menjadi itu siapa? Kristen Gurunda. Jadi kalau berbicara mengenai nabi-nabi palsu, mereka pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi Bani Israel. Kita baca kalau berbicara mengenai nabi palsu, Matius 7:22-23. Tanda-tanda pengikut nabi palsu. 1. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus.
bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut Nabi palsu. Siapa itu? Siapa? Karesteng Gurunda. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita lari ke perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang membahas tentang nabi palsu. Kita lihat di Yeremia 23, di data yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Nomor 15-nya terang dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem, Nabi Dawud, Yerusalem. Di data nomor 15-nya dikatakan Yeremia 23. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab daripada nabi-nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Orang ini barasanji. Jadi kalau dibaca terbalik dari belakang ke depan juga sama, yang kena di situ adalah nabi dari Yerusalem. Coba beda kita dengarkan baik-baik. Negeri seluruh kefasikan meluas telah Yerusalem nabi para dari sebab racun minum dan ibu makan mereka memberi akan aku. Sesungguhnya itu nabi para mengenai alam semesta. Tuhan firman beginilah itu sebabnya. Masalah generasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsunya itu dari Yerusalem yang mati di atas salib minum racun anggur asam itu Yohanes 19:30 sembahan Kristen yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kepada ajaran Yahudi itu, yaitu perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi bercampur ke dalamnya. Jadi tak ada lagi yang lain selain mereka. Jadi kalau cuman setengah-setengah ilmu, sekali lagi mending kemangi campur